Baik, terima kasih Prof. Laksono. Mungkin Bu Pembayun bisa di depan ada diskusi. Oh, kami persilakan. Baik, sambil menunggu Pembayun, jadi kita tadi sudah mendengarkan pembahasan dari Prof. Laksono terkait dengan situasi KLB, kalau disebut Prof. Laksono tadi terkait dengan kematian ibu. Saat ini kita masih bicara kematian ibu ya. Nah, ini mungkin sesi berikutnya atau waktu berikutnya kematian bayi. Tinggi pasti di sini ya. Ibu sekian pasti tinggi. Jadi Bapak sekalian tadi sudah beberapa solusi yang ditawarkan oleh Prof. Laksono. Artinya FKUGM sudah bergerak. Nah sekarang kita juga mengundang dinas dan juga rumah sakit. Terima kasih atas kehadirannya. Tadi ada poin tentang beberapa hal ya. Kita akan mencoba diskusikan. Termasuk Bapak Ibu sekalian yang ada di Wonosari dan RSUD Wates nanti bisa memberikan masukannya. Tadi poin-poin yang tadi dicatat adalah screening ulang. Nah ini tentu secara teknis, ya mungkin kalau secara teknis ini bisa dilakukan, tapi mungkin kalau terkait biaya dan sebagainya mungkin perlu dibicarakan bersama-sama. Dan juga tadi ada beberapa usulan-usulan lain terkait dengan bagaimana mengatasi jangka pendek. Baik Bapak sekalian, kita akan membuka diskusi ini, intinya akan topiknya adalah mencari respon yang menyelesaikan masalah. Khususnya jangka pendek ini, karena target kita Desember nanti jangan 29 dikali 2. Ya, kalau bisa kita tahan, tapi kalau 0 juga mungkin tidak mungkin. Ya, sisa waktu 0 kematian juga tidak mungkin. Tapi yang minimal yang bisa dicegah, kematian ibu yang bisa dicegah, jangan sampai terjadi. Nah, monggo, mungkin ada masukan-masukan dari Bapak sekalian ya. Silakan Pak Elvi atau yang belakang dulu, mungkin dari Dr. Objin dulu ya. Ya dari Panti Rapih bukan tadi. Atau Pak Elvi dulu. Oh iya, Pak Elvi silakan. Baik, silakan Pak Elvi dari Jamkesos ya. Iya, silakan. Ya, terima kasih. Jadi tadi Bu Kepala Dinas sudah menyampaikan salah satu upaya yang sudah dilaksanakan dari program kesehatan ibu dan anak ini di Pemda DIY. Ya. Itu adalah di situ tertulis preventif Garba 2 dan TORS. Sekaligus kami sampaikan Prof ini dan mohon dukungan semua yang ada yang hadir hari ini. Mohon izin Ibu Kepala Dinas. Jadi di sejak tahun 2016 ini dan insya Allah Agustus ini itu silahkan kami sudah berkoordinasi dengan kabupaten kota. Hanya memang sampai saat ini implementasinya masih belum bisa dimulai. Mohon maaf Ibu Kepala Dinas. Jadi yang pertama kami Jamkesos itu diberikan, mohon maaf Pak Laksono, tugas khusus untuk mendukung atau mendampingi jaminan kesehatan nasional ini. Yaitu dengan kita sebut preventif ada 3, pasca Posbindu PTM, kemudian yang kedua adalah preventif kita sebutkan adalah kesehatan ibu dan anak, tapi untuk sementara 2016-2017 ini khusus untuk ibu dulu, karena ibu yang sementara ini masih fluktuatif sekali. Kemudian yang ketiga adalah preventif TORS. Dananya tidak sedikit, ya untuk ibu ini kurang lebih hampir 9 miliar. Ini yang mohon dukungannya sehingga kami nanti bisa apa istilahnya melaksanakan tugas ini dengan baik. Karena beberapa persyaratan juga sudah kita sampaikan, sudah kita diskusikan, tapi kembali kepada siapa yang mau akan diberi pembiayaan ini itu mohon maaf sampai hari ini kita tunggu data by name by address-nya peserta itu. Jadi yang pertama Pak Laksono, program preventif KIA kita itu adalah kita sebut ANC Plus. Di mana ANC Plus ini yang bisa kita, mohon maaf, biayai adalah yang sudah kita diskusikan. Mohon nanti juga kemungkinan ada tambahan dari yang lain. Khususnya ini kebetulan ada dari Dr. Obsgin. Karena kita nanti itu bergeraknya itu memang mulai dari Puskesmas PPK 1, yaitu USG di PPK 2. Jadi selama kehamilan itu kita bisa membiayai 2 kali. Kemudian yang kedua, pemeriksaan HBsAg
selama kehamilan itu 1 kali, kemudian urin rutin untuk screening ISK dengan 1 pemeriksaan selama 1 kali pemeriksaan selama hamil. Kemudian GDS 1 pemeriksaan selama hamil kecuali ada indikasi positif, itu bisa selanjutnya. Nah, preventif ini adalah bagi semua WUS, tanpa terkecuali dia punya BPJS atau tidak BPJS. Apalagi itu masyarakatnya, mohon maaf istilah masyarakat, kepesertaannya jam kesos. Nah, di mana ini apabila masih ada harus perawatan, kita menggunakan skemanya jaminan yang dia punyai. Kalau seandainya dia mempunyai BPJS, kita lanjutkan pemeriksaannya atau pembiayaannya dengan skema asuransi atau pembiayaan yang sudah dia punyai. Jadi ini, sehingga ANC Plus ini menjadi salah satu mungkin unggulan di DIY untuk bisa, mohon maaf istilahnya, menekan. Karena kalau dilihat itu sebabnya, dan Prof. Laksono sendiri sudah menyampaikan adalah screening. Jadi itu. Kemudian yang 2, untuk program preventif KIA TORS ini itu juga adalah pelayanan persalinan. Ya, pelayanan persalinan dan pelayanan KB pasca persalinan. Karena selama ini kan kalau KB itu yang baru dibiayai oleh BPJS itu pada saat dia melahirkan dan saat itu juga sebelum pulang di KB. Ini kita seandainya dia pulang, dia kembali lagi kan tidak dibiayai untuk KB. Nah, ini yang kita biayai. Jadi ini sebagai salah satu upaya dari Pemda DIY dalam rangka untuk menekan angka kematian ibu ini. Nah, kami mohon dukungannya dan sekaligus tambahan apalagi yang harus dalam rangka screening itu. Saya kira ini sedikit tambahan Prof. Laks. Oh iya, baik, makasih. Ini tampaknya peluang sudah ada anggaran tapi kurang termanfaatkan. Silakan mungkin ditanggapi langsung oleh Bu Pembayan atau Pak Rasono, silakan. Terima kasih. Jadi memang yang disampaikan Pak Elvi ini dan di kesempatan ini mungkin juga Prof, kita bisa bilang tepatlah karena Pergub yang disampaikan, yang menaungi apa tadi yang pelayanan yang disampaikan Pak Elvi ini juga sedang dievaluasi kembali. Nah, oleh karena monggo mau dimanfaatkan apa tidak, mumpung anggaran ini cukup banyak gitu Prof. Memang kemudian di tahun-tahun mendatang karena SKPD-nya juga bertambah di DIY ini, kami juga khawatir gitu. Tapi kami tetap punya argumen bahwa karena ini pelayanan langsung kepada masyarakat, maka memang jam kesos ini masih menjadi program unggulan lah, baik didukung oleh legislatif maupun didukung eksekutif. Nah, monggo Bapak Ibu, tadi yang sudah disampaikan Pak Elvi bisa dimanfaatkan. Matur nuwun. Baik, Pak Lasono. Ya, ini yang saya sebut tadi contohnya Pak ya, memang kita uang itu banyak Pak, dana itu banyak. Tapi mengapa kok tidak bisa sampai ke yang membutuhkan loh, itu yang jadi satu isu kunci Pak. Nah makanya mari kita coba cari solusi jangka pendek betul ya. Mohon besok kalau bisa Pak bisa datang kan enggak, meeting besok jam berapa Mbak? Jam 8.30 ya, yang untuk pertemuan dengan para klinisi, 9.30 ya. Itu kita akan menyusun clinical pathways tadi, termasuk bagaimana screening yang lebih ketat lagi. Dan itu nanti akan dikaitkan dengan sumber pendanaannya. Jadi apakah BPJS atau jam kesos atau apa. Nah, yang penting tadi Pak, kita harus mencari sesuatu yang sampai terjadi ya kegiatan di lapangan Pak. Jadi dana itu jangan sampai silpa terus. Ini tadi yang saya katakan, ini jadi makan empuk LSM atau kita udah dikasih uang banyak oleh negara, tapi kita nggak bisa menggunakan. Jadi saya nggak undang wartawan sama sekali, nggak ada, ini off the record aja ya. Tapi satu titik mereka akan paham nih, ketika seperti ini dan uang kita banyak, apalagi dana di puskesmas tuh yang POK sama naik toh, POK naik, kemudian dana sisa BPJS yang untuk FKTP yang 40% itu ya, itu juga masih banyak yang ada di lapangan ini. Nah ini Pak, jadi screening itu bisa nggak
diaktifkan lagi. Jadi menambah yang sudah ada, jadi berapa, K4-nya itu atau K3-nya ya. Nah, tapi dengan mungkin kalau perlu para dokter umum yang di puskesmas dilatih semua. Nah, jadi yang screen jangan bidan. Nah ini saya masih melihat loh, di penelitian kita tuh yang K1, K2 yang mengerjakan bidan, paham ya? Itu bukan dokter umum loh. Nah, padahal yang terlatih untuk screening siapa? Dokter, bukan bidan. Jadi pelatihan, pernah nggak di DI itu ada pelatihan untuk dokter umum ini Pak? Nah ini bisa nggak ada dana-dana yang seperti, nggak tahu itu bisa dipakai nggak? Saya untuk melatih dokter umum di puskesmas untuk screening. Kalau Iya makanya, sekarang saya juga apakah ini siapa yang punya dana untuk ngelatih dokter umum dikumpulkan di rumah sakit pemerintah? Waktu saya malah minta gini, Bu, bisa nggak pakai dana BLUD rumah sakit? Ya, yang saya tahu di hampir semua rakyat itu punya uang, ya. Jadi kalau ngundang semua dokter puskesmas pergi ke rumah sakit diberi makan di situ, itu nggak mahal. Pakai dana BLUD-nya rumah sakit daerah. Itu dokter obsginya ngelatih dokter umum di puskesmas supaya membantu bidan atau membantu ya, menggantikan bidan untuk screening yang benar ya. Nah, jadi setelah screening itu oleh bidan awal ya itu bagaimana supaya lebih menangkap itu loh Bu, bahwa ibu-ibu yang risiko tinggi dan nanti akan masuk ke sana ke jam kesos tadi. Monggo dipikirkan betul ya. Ini sekali lagi dana di jam kesos ada, di BLU rumah sakit daerah itu sisa banyak, saya tahu tuh. Di puskesmas juga sisa dana, ini. Tapi kok mati terus loh itu ya, kalau getar juga ya. Ya, gitu Bu ya. Mohon saya nggak tahu siapa yang ngelola ini, aturan ini. Ya. Ya mungkin ini yang isu tadi mungkin kita tanggapi, kita perdalam lagi ya. Jadi anggaran banyak tapi kok sulit memanfaatkan ya ini. Mungkin yang terkait ini dulu Bu ya, yang terkait anggaran tadi ya. Sebelum nanti Dr. Robjin. Ya. Matur nuwun. Jadi mungkin kalau nun sewu kalau screening di Kota Jogja ini sudah cukup lama dilakukan untuk ANC terpadu. Jadi screeningnya sudah berjalan. Hanya saja kita sudah bisa memilah misalnya ibu hamil dengan resiko A, B1, B2 dan B3. Nah, ini begitu A harus sudah dirujuk. Nah, ini yang biasanya di rumah sakit kok kasus seperti ini dirujuk, mestinya bisa ditangani di puskesmas. Nah, ini mungkin rumah sakit yang belum siap. Kemudian yang kedua, waktu ngelatih itu oleh pihak rumah sakit nggak? Yang ngelatih itu siapa? tidak dengan rumah Nah, sakit. logika yang kami pakai itu yang ngelatih itu ya pusat rujukannya di rumah sakitnya. Tidak ada pelatihan. Paham ya Bu ya? Tidak ada pelatihan, tetapi kan itu sudah ada manualnya tentang pemilahan pada waktu screening ibu hamil. Itu yang sekarang yang kita harapkan dengan manual tadi, itu rumah sakit daerah itu sebagai PONEK ya, rumah sakit PONEK tadi ya, dia yang ngelatih dokter puskesmasnya, sehingga tidak ada seperti itu. Tidak ada seperti itu. Tapi ini yang kita kerjakan di NTT Bu ya, di NTT itu pelatihan dokter puskesmas itu oleh rumah sakit daerah ya. Jadi mereka dipanggil datang ya, Pak lama di NTT ya. Jadi dokter dan perawat itu, dan itu murah sekali. Sehingga tidak terjadi seperti itu. Ini satu kekurangan juga mungkin. Ya, masih. Non sewu. Mungkin maksud saya begini dokter, Prof. Yang kedua, ini kan kita ada dari pusat ada jam persal. Contohnya untuk Kota Jogja 1,8 M tidak kita manfaatkan ya, karena terlalu rigidnya ya untuk sewa rumah dan sebagainya. Nah, apakah bisa itu mungkin dari FKUGM memberikan masukan ke pusat bahwa anggaran jam persal itu mestinya bisa dilihat untuk kebijakan lokal, sehingga mungkin di kota kita lebih banyak untuk pelatihan seperti itu ya. Itu kita kembalikan 1,8 M itu kan sayang sekali ya. Karena aturannya terlalu rigid dari pusat dan sama seluruh Indonesia. Saya kira itu mungkin masukan. Di Jogja bisa nggak, pertanyaan tadi ya, Direktur Rumah Sakit SPUG Rumah Sakit Kota itu mengundang dokter puskesmas yang itu untuk refreshing screening ini? Bisa. Bisa ya? Bisa. Nah ini bisa dikerjakan segera nggak? Ini tadi sebagai contoh konkret dari respon kita, ikhtiar kita tidak bertumbuh hanya takdir nanti di Desember ya. Ya kita minta supaya di rumah sakit mengundang semua kepala puskesmas atau dokternya ya, untuk dilatih screening lagi, untuk mencari ibu-ibu yang bermasalah tadi, ya, lebih ketat lagi.
Monggo loh, ini usaha lagi, ini contoh ikhtiar konkret yang bisa kita kerjakan minggu depan pun kalau kita mau sudah bisa jalan ini. Karena saya tahu dana BLUD kan itu bebas Bu menggunakan untuk, dan itu nggak mahal loh, untuk mengundang itu nggak mahal. Kita Ya. akan coba, tetapi Ya. masalahnya Kepala Dinas Kesehatan tidak punya kewenangan untuk mencampuri otonomi rumah sakit. Misalnya itu bukan otonomi, dari itu bukan anggarannya dok. bukan koordinasi, itu kepala dinas Iya. berhak untuk menentukan bahwa kepala dinasnya itu bisa bahwa tolong Anda melatih seperti itu, nggak campuri uangan loh, enggak. Bukan Bu, tapi kepala dinasnya membuat surat atau wali kota barangkali kalau perlu. Nah, wali kota Ya, bisa. lebih baik wali kota misalnya, bahwa kita perlu training ulang Ya. para dokter puskesmas untuk screening ibu-ibu hamil tadi, karena ternyata K1, K2, K3, K4 tinggi, ternyata tetap ini data ini kematian masih tinggi, dan sebagian penyulit juga ini. Ya. Itu yang saya maksud paham ya, jadi Iya. kita ikhtiar semaksimal mungkin sampai ke pojok yang paling sulit kita kita coba itu. Ya Bu ya, matur nuwun. terima kasih. Ya. Baik, terima kasih dari Bu. Ya, ya. Jadi ini, ya nanti ini masih terkait anggaran atau ya realisasi ini ya. Silakan Bu ya. Jadi kita tuntaskan dulu isu per isu dulu ya. Ya, silakan. Ibu Pembayun bisa menghimbau bupati-bupati boleh untuk ya toh untuk ke sana. Nah, tapi saya memang untuk Pak Hasto, ya saya kira lisan aja dulu. Tadi mohon supaya para bupati tadi itu untuk memobilisasi sumber daya gitu, untuk ini. Ya. Dan jangan sampai kita tunggu tahun depan Bu. Betul, itu orang-orang tahu uang itu ada banyak di kesehatan itu. Kok gini ya. Ya, masih Pak Adi. Ya, baik. Pertamanya ini butuh langkah awal bagaimana mengadvokasi kepala daerah masing-masing. Ini mungkin lebih banyak pada tugas nanti Bu Pembayun dari provinsi bisa membantu, tapi kepala dinas kesehatan masing-masing kabupaten kota yang seharusnya langsung ya mengadvokasi, sehingga rumah sakit ketika dapat surat ataupun apa, memo barangkali atau apa, disposisi dari bupati bisa langsung mengeluarkan anggarannya untuk pelatihan. Saya rasa ini yang mungkin poin yang bisa kita catat ya, nanti kita akan tindak lanjuti untuk pengawasan atau monitoringnya. Rumah sakit Ponek itu punya kewajiban Bu untuk membina. Itu ada loh Bu, jadi saya nggak usah minta bupati pun udah ada. Iya. Jadi ada, rumah sakit Ponek itu membina itu ada. Asas legalitas barangkali biar aman mungkin Pak. Oh enggak Bu, enggak akan ada yang dah. Disiapin aja, itu ada, saya lu ingat saya. Mohon pakai mic ya. Kebanyakan memang kita masih bukan menggunakan dana BLUD kita. Kalau kita harus aktif, kita juga bisa dengan menggunakan dana BLUD kita, maksudnya gitu. Untuk pelatihan. Dan untuk meningkatkan mutu rujukan tuh Bu. Izin. Karena Ponek kan rujukan.